Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, pengumuman hasil pemilu 2024 bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, hari ini Rabu 20 Maret jadi batas akhir penghitungan suara pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu. KPU hari ini kembali melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali melanjutkan rekapitulasi hasil pemilu 2024 hari ini, di mana jam 10 pagi tadi KPU kembali melanjutkan rapat pleno rekapitulasi suara nasional untuk dua provinsi, yakni Papua dan Papua Pegunungan. Hingga kini total ada 36 provinsi yang rampung. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Informasi terkini kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga di KPU. Selamat siang Dian. Dian, seperti apa hasil yang nantinya akan diumumkan oleh KPU terkait dengan pengumuman hasil pemilu 2024? Apakah sudah diketahui kapan waktunya? Ya, yang jelas hari ini Reza akan diumumkan oleh KPU terkait dengan penetapan pemilu 2024 karena hari ini merupakan batas waktu maksimal untuk yang diberikan oleh undang-undang kepada KPU untuk bisa menetapkan hasil pemilu 2024. Nah, tapi pukul berapa tepatnya itu harus kita tunggu bersama karena sampai dengan siang hari ini proses rekapitulasi belum juga dimulai. Nah, yang sudah tiba di gedung KPU RI siang ini adalah Provinsi Papua Pegunungan. Kalau sampai beberapa waktu yang lalu sih informasi yang kami terima Provinsi Papua Pegunungan ini masih melakukan verifikasi. Tapi apakah prosesnya atau proses verifikasi sudah selesai dilakukan atau tidak itu nanti akan kita pantau bersama. Tapi yang jelas prinsipnya kalau KPU daerah ini sudah siap begitu ya atau proses verifikasi sudah selesai dilakukan, maka pleno terbuka untuk rekapitulasi tingkat nasional bisa dimulai. Sementara untuk Provinsi Papua Induk atau Provinsi Papua, informasinya tadi sekitar pukul 12 siang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan artinya saat ini masih perjalanan menuju ke gedung KPU RI Jakarta Pusat. Nah, setelah tiba nanti tentu saja masih akan dilakukan proses verifikasi data. Jadi kemungkinan untuk Provinsi Papua ini baru akan dimulai rekapitulasinya pada sore hari. Tapi sekali lagi kita akan pantau secara berkala. Nah, karena tinggal 2 provinsi lagi, Reza, artinya memang sampai dengan hari ke-22 penghitungan tingkat nasional sudah ada 36 provinsi yang rampung proses rekapitulasi suaranya. Dan ya, kalau Anda lihat ini di belakang saya, nampaknya memang kedatangan dari tim KPU daerah Provinsi Papua, tapi masih harus kita konfirmasi lagi apakah betul yang tiba adalah dari KPU Provinsi Papua. Tapi yang jelas penghitungannya akan dilakukan hari ini karena memang mengejar tenggat waktu penetapan pemilu 2024. Seperti yang saya sampaikan tadi Reza, bahwa dari 36 provinsi yang sudah selesai proses rekapitulasinya, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi, artinya ini sudah melebihi ketentuan 1 putaran. Karena dalam salah satu syaratnya adalah pasangan calon yang unggul atau memperoleh suara di atas 50%, ini bisa lolos 1 putaran, kemudian juga pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari total provinsi atau setidaknya 20 provinsi atau unggul di 20 provinsi ini juga menjadi syarat lolos 1 putaran. Tapi tentu nanti keputusan akhirnya akan ditetapkan oleh KPU lewat penetapan pemilu yang harus dilaksanakan hari ini sebelum pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Reza. Iya, Dian, ini kan ada 2 provinsi yang walaupun kita belum mendapatkan konfirmasi yang baru tiba mobil tadi, apakah dari Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Pegunungan begitu. Total ada 36 provinsi yang sudah memberikan datanya. Lalu apakah dari informasi yang Anda peroleh, alasan mengapa kedua wilayah ini terlambat begitu atau harus dicarter oleh pesawat tertentu juga hingga akhirnya masih menunggu data yang diperoleh oleh KPU Pusat?
Kalau bicara dua provinsi ini memang problemnya cukup kompleks, Reza. Misalnya di Papua Pegunungan ini ada kendala keamanan juga karena beberapa waktu yang lalu bahkan penghitungan suara untuk kalau tidak salah Kabupaten Tolikara ini harus dilakukan di Kota Jayapura karena memang ada kendala keamanan, itu yang disampaikan oleh Komisioner KPU beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga tentu ada kendala logistik begitu ya yang dialami, kemudian juga ada kendala geografis di mana dua provinsi ini kemudian kesulitan untuk penerbangan menuju ke Jakarta karena sesungguhnya sudah dijadwalkan kemarin, tetapi memang sampai dengan saat ini khususnya untuk Provinsi Papua belum tiba di gedung KPU RI Jakarta Pusat karena kita tahu penerbangan di Papua ini cukup terbatas. Kemudian juga ada kendala internal begitu ya, problem di daerah terkait dengan teknis rekapitulasi karena kalau kita mengingat soal timeline penghitungan ini seharusnya rekapitulasi di tingkat provinsi maksimal sudah harus selesai tanggal 10 Maret tapi sebagian besar provinsi bahkan sampai dengan hari kemarin, contohnya Provinsi Papua sampai kemarin malam ini masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Jadi memang ada beberapa timeline yang molor begitu ya. Itu yang menjadi salah satu faktor lamanya proses penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional. Kemudian juga ada beberapa kendala, misalnya penanganan pelanggaran di daerah begitu ya. Karena harus ada follow up atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dengan temuan-temuan pelanggaran di daerah. Nah, sekarang prinsipnya adalah tinggal menunggu kedatangan dari Provinsi Papua karena Papua Pegunungan sudah tiba sejak pagi tadi, hanya masih melakukan verifikasi data sebelum akhirnya nanti bisa melaksanakan rekapitulasi di pleno terbuka atau di tingkat nasional. Kita bicara soal perolehan suara untuk Pilpres dari tadi, Reza, tapi juga tentu rekapitulasi tingkat nasional juga bicara soal perolehan Pileg. Nah, saya akan bahas terkait dengan perolehan suara partai politik atau Pileg untuk DPR RI. Sejauh ini partai PDI Perjuangan ini unggul dengan perolehan suara lebih dari 17% maksud saya. Sekali lagi ini adalah data terakhir, tentu saja bisa berubah nanti sesuai dengan rekapitulasi terbaru. Kemudian disusul dengan Partai Golkar yang memperoleh suara lebih dari 15%, kemudian juga Partai Gerindra yang perolehan suaranya mencapai 12%, kemudian juga Partai PKB dan Nasdem ini tercatat memperoleh lebih dari 10%, kemudian juga Partai Demokrat, PKS dan juga Partai Amanat Nasional ini tercatat suaranya sudah melebihi ambang batas parlemen yakni di atas 4%, sementara ada partai politik yang sebelumnya lolos ke Senayan yakni P3 yang nampaknya memang sedang was-was, Reza, karena sampai dengan hari kemarin terakhir ini perolehan suaranya tercatat masih sekitar 3,8% atau masih di bawah ambang batas parlemen 4%, dan kemudian juga PSI tercatat kemarin perolehan suaranya ini masih sekitar 2,79%. Tentu kita akan update nanti perkembangan perolehan suaranya baik untuk Pilpres maupun juga Pileg tentu saja. Reza. Baik, terima kasih Dian Silitong melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pemilihan hasil penetapan hasil pemilu 2024 masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.